لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل في القرآن كما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله المعصوم أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بخير الأعمال والجهاد. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Para hadirin, malah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada hari ini, pada siang hari ini, kita semua dapat menaikkan kewajiban kita melaksanakan ibadah saum yang insya Allah di hari yang ke-27 dan melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa khatim berwasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah, maka apapun permasalahan hidup dan kehidupan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan hanya dengan bertakwa kepada Allah, kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaika, musibatu li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam." Qila, "Ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya?" Qala alaihi salatu wasalam, "Dhahaba Ramadan, fa inna da'wati fi mustajabatun, wa sadaqati maqbulatun, wal hasanati mudha'atun, wal 'adzabi madfu'an." Ketika malam terakhir di bulan Ramadan, maka seluruh makhluk yang besar, baik itu langit, bumi dan para malaikat, semuanya menangis, merasa berduka, merasa bersedih akibat bencana yang akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bertanya, "Bencana apakah ya Rasulullah SAW?" Nabi pun menjawab, yaitu bencana kepergian Ramadan. Dhahaba Ramadan. Sebab di bulan Ramadan semua doa kita diijabah oleh Allah, semua sedekah diterima,
dan amal-amal baik dilipat gandakan, tetapi penyiksaan sementara dihapuskan, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang tidak diberi akal dan tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah merasa bersedih, merasa berduka, dan bahkan menangis ketika bulan suci Ramadan akan berakhir, akan meninggalkan umat Nabi Muhammad SAW. Karena pada bulan Ramadanlah doa-doa umat Nabi Muhammad diijabah oleh Allah. Doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekah kita, infak kita diterima oleh Allah. Semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Amal sunnah dibalas menjadi amal wajib, dan amal wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali amal wajib. Para penghuni neraka sementara di bulan Ramadan, siksaannya dihentikan atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita makhluk Allah, manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir akan kemahabesaran Allah. Manusia atau kita makhluk yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat, di hadapan Allah kelak. Apakah kita merasa kehilangan yang akan ditinggalkan oleh Ramadan? Apakah kita merasa bersedih dan merasa berduka ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, bulan diijabahnya doa-doa kita, bulan dilipat gandakannya pahala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita justru merasa senang ketika bulan Ramadan akan berakhir, akan meninggalkan kita semua? Biarlah Ramadan berakhir dan meninggalkan kita semua, karena sudah menjadi kehendak Allah. Akan tetapi kita harus tetap melaksanakan kebiasaan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lanjutkan kebiasaan kita sholat berjamaah dan sholat malamnya. Kita teruskan tadarus Al-Qur'annya, dan kita istiqomahkan untuk bersedekah dan amal-amal baik lainnya. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, dengan berakhirnya Ramadan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah ditarbiyah, telah dididik oleh Ramadan, dan di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah akan ada perubahan sikap, perilaku, akhlak, dan dalam ibadahnya kita ketika Ramadan berakhir. Jadi setelah Ramadan berakhir, maka sikapnya semakin baik, perilakunya semakin baik, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin rajin dan baik. Namun bila sebaliknya, ketika Ramadan berakhir justru sikapnya semakin buruk, perilakunya kembali seperti semula, akhlaknya juga tidak berubah, dan ibadahnya semakin malas, maka hal yang demikian bukanlah termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampun dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat atau tanda-tanda orang yang bertakwa adalah diantaranya, yang pertama, menafkahkan atau menggunakan hartanya untuk di jalan Allah, untuk membantu sesama, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Jadi orang yang bertakwa
sekalipun dalam kondisi susah tetap ingin sekali dirinya untuk membantu orang lain, apalagi dalam kondisi lapangnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang menafkahkan yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan orang yang bertakwa sangat yakin bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Karena orang yang bertakwa menyadari bahwa di dalam harta yang dikuasainya itu ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, pada harta kita, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ciri tanda orang bertakwa yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang walaupun mampu untuk marah dan mampu membalasnya, akan tetapi sanggup untuk menahan amarahnya. Bukanlah dikatakan orang yang kuat atau orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan lawannya dalam bergulat. Tapi orang yang paling hebat dan kuat adalah orang yang mampu menahan amarnya di saat dia mampu untuk melawan dan mengalahkannya. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain minta maaf. Maka bagi orang yang bertakwa sudah terlebih dahulu membukakan pintu maafnya. Dan inilah yang harus dimiliki oleh kita semua. Bila kita memiliki sifat pemaaf, maka insya Allah tidak akan terjadi permusuhan dan pertengkaran di negeri ini. Allah saja sudah selalu membukakan pintu maaf untuk semua hambanya. Sungguh amat sombong bila seorang tidak mau memaafkan saudaranya. Allah yang menciptakan kita saja, yang menciptakan manusia, selalu membukakan pintu maafnya. Sedangkan kita dan orang yang meminta maaf kepada kita juga adalah sama-sama ciptaan Allah. Kenapa sesama makhluk Allah tidak mau memaafkan orang lain? Bisa apa kita ini? Allah yang serba maha saja memaafkan kita semua, memaafkan hambanya. Karena itu, bukakanlah pintu maaf untuk semua orang sebelum orang lain minta maaf kepada kita. Karena itu, marilah kita selalu saling membukakan pintu maaf. Hilangkan kebencian, hilangkan dendam dari diri kita. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian ciri yang keempat, orang yang bertakwa akan segera bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa dan ketika melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Jadi orang yang bertakwa akan selalu mengingat Allah, akan selalu mohon ampun kepada Allah baik di waktu siang maupun malam harinya. Dan orang yang bertakwa sangat yakin bahwa hanya Allah yang akan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu, setelah bertaubat, maka tidak akan lagi mengulangi laginya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, bila sudah memiliki sifat-sifat tersebut, maka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang berhak untuk menghuni surganya Allah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin untuk orang-orang yang bertakwa, baik hidup di dunia maupun di akhiratnya kelak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala wa likulli syai'in qadra. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluan hidupnya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Para hadirin, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana tujuan dari melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqwa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راحية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.